Hai Fit People, kali ini kita akan membahas kenapa orang banyak sekali ya latihan di bulan pertama dan mungkin di 6 bulan ataupun 1 tahun setelahnya itu beratnya sama. Oke, kenapa? Saksikan terus sampai habis. Nah, banyak sekali faktor yang membuat orang bertanya-tanya kenapa ya di setiap awal latihan, di pertengahan ataupun di akhir latihan ya ini dalam kita buat dalam hitungan jangka bulan ya misalnya di bulan pertama, di bulan ketiga, 6 sampai 1 tahun itu kok beratnya gitu-gitu aja ya terutama teman-teman yang bisa dibilang badannya itu proporsional gitu, kenapa nggak bisa turun, nggak bisa naik, kenapa ya seperti itu. Nah, yang pertama ada beberapa faktor ya pastinya. Yang pertama itu faktor istirahat. Nah, faktor istirahat itu sangat perlu dan penting banget ketika kita setelah berolahraga, apalagi misalnya nge-gym ya, karena pada malam hari ya terutama ya kita ngomongnya istirahat pada malam hari, karena di malam hari itu orang butuh istirahat supaya growth hormonnya itu ataupun hormon pertumbuhannya itu bekerja ya. Ketika kita begadang berarti kita mengganggu kerja dari growth hormone ataupun hormon pertumbuhan itu tadi. Nah, maka itu orang yang misalnya nih yang ingin untuk muscle building ataupun membentuk massa otot, misalnya bagi perempuan ingin mengencangkan otot. Nah, ketika malam harinya itu tidak cukup waktu tidurnya ataupun terganggu waktu tidurnya ya, mungkin begadang dan sepertinya seperti itu. Nah, itu dia growth hormone itu tadi terganggu kerjanya. Jadi hormonnya juga pasti terganggu. Justru itu ototnya tidak bisa berkembang dan recovery-nya pasti terganggu. Nah, yang kedua itu ada faktor dari latihan. Nah, misalnya kamu yang misalnya overweight ataupun obesitas ingin lebih kurus ataupun lean, nah secara otomatis kamu akan lebih banyak latihan kardio daripada strength. Walaupun banyak di luar sana mengatakan strength training itu bisa membuat lebih cepat kurus. Nah, oke, memang iya ya, termasuk juga, akan tetapi secara otomatis kita bandingkan aja kita latihan kardio ya, misalnya latihan kardio itu seperti kalau dulu itu latihan seperti senam-senam aerobik, dan yang mana itu senam aerobik kita tahu itu masuk ke kategori endurance ataupun daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kita latihan ataupun senam itu 30 atau 60 menit, nah panjang ya, dengan intensitas yang middle to low udah pasti ya, mungkin gerak sana gerak sini. Yang buat salah satu itemnya itu seperti keringat itu bisa banjir ya, basah ya, buat badan kita lebih berkeringat. Nah, itu salah satu faktornya. Nah, yang kedua itu program latihan yang buat misalnya tadi kalau yang pertama itu dari obesitas pengen lebih kurus, sekarang yang kurus ataupun yang badannya biasa-biasa aja tapi pengen lebih bulky lagi, lebih gede lagi ya, terutama buat kaum Adam biasanya. Jadi itu programnya jangan terbalik. Kalau Anda mau lebih bulky atau lebih besar, secara otomatis kamu harus lebih banyak juga strength training. Jangan kardio, jadi jangan terbalik. Nah, kalau kamu lakukan terbalik, itu tadi balik ke topik kita tadi tuh. Gimana badan itu nggak ada perubahan dari berat badannya, mau itu lebih berat atau lebih rendah. Nah, itu tadi studi kasusnya yang saya sampaikan ya. Jadi, kalau kamu yang kedua saya sampaikan yang ingin untuk membentuk berat badan ataupun ingin membentuk otot ya, menambah berat badan dengan menambah massa otot, nah kamu harus latihan weight training ataupun latihan strength training pastinya. Nah, tadi faktor yang pertama itu udah dari istirahat, yang kedua program latihan, dan yang ketiga ini yang paling sering kita jumpain yaitu dari pola makan. Nah, dari pola makan ini sendiri kita tahu kalau kita mau menambah massa otot ataupun menambah berat badan ya secara keseluruhan, itu udah pasti kalori in-nya itu lebih banyak daripada kalori out. Kalau yang kamu makan juga itu dari nutrisinya itu sedikit, sedangkan yang kamu keluarkan saat olahraga, latihan itu lebih banyak, secara otomatis kamu akan nggak mencapai goals kamu, nggak akan mencapai tujuan kamu. Percayalah, bisa dicoba ya, bisa bereksperimen pada diri sendiri. Jadi tetap kalori in itu lebih besar dari kalori out ya. Dan sebaliknya, tetap kita balik lagi, kalau mau dari posisi kita berat badannya lebih berat ataupun lebih besar menuju lebih kurus ya, ataupun berat badannya lebih rendah lagi, kita harus kalori in-nya itu lebih sedikit daripada kalori out. Jadi lebih sedikit pun dalam arti kata, jangan langsung dikurangin, drop langsung sampai 50 atau 70% dari kalori yang kita, atau BMR dengan istilah BMR ya,
ataupun basal metabolic rate. Nah, misalnya basal metabolic rate itu kita misalnya 1500, jangan langsung kita makannya itu dalam sehari hanya 500, jangan. Karena banyak efek dan banyak resiko juga yang kurang baik bagi tubuh. Misalnya kita itu bisa puyeng ya, bisa kita lebih gampang pusing, gampang emosi, itu ciri-cirinya. Karena nilai gula ataupun kadar gula dalam darah itu lebih rendah. Jadi energi kita juga akan pasti ya bisa dibilang kayak rusak, ataupun energi kita itu kayak terganggu di dalam tubuh. Nah, justru itu tetap aja kurangin 20 ataupun 30% dari BMR kita tadi. Untuk BMR sendiri ataupun basal metabolic rate itu bisa banyak di googling aja di internet, banyak sekali gimana cara menghitung BMR seseorang. Jadi kurangin 20-30%-nya dari kalori kita itu tadi, kalori dari BMR-nya. Nah, dikurangin deh dari situ. Kalori ini berarti berkurang dong dari BMR-nya. Jadi setelah itu kita tahu nih, kita mau latihan hari ini misalnya 500 kalori, yang biasanya kita makan dalam sehari itu juga 1500. Kali ini karena kita udah tahu nih cara mengatur dari pola makannya 20-30% dari BMR-nya, berarti kita mungkin sekitar makan itu 1000 kalori atau 1100 satu hari total kalori yang dimakan gitu. Nah, tetap dengan pengeluaran latihan itu juga mungkin ya 300 sampai 500 kalori. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana caranya untuk mengatur berat badan kita sendiri ya, biar kita mau gimana meningkatkan berat badan ataupun menurunkan berat badan. Nah, akan tetapi satu yang penting yang mungkin banyak teman-teman di sana, teman-teman di luar sana ya, fit people pastinya yang belum tahu mengenai berat badan ini sendiri. Ketika kita timbang berat badan sendiri, itu bisa saja seperti saya udah hampir 10 tahun ya, 10 tahun menjaga berat badan itu di 68 kilo sampai 72. Jadi saya selalu di range itu. Nah, oke lah, mungkin selisih cuma 4 kilo, tapi itu bermanfaat dan berefek buat tubuh kalau misalnya kita terlalu rendah ataupun terlalu berat. Nah, satu poin yang saya sampaikan, misalnya teman-teman di luar sana kalau misalnya nimbang berat badan di bulan pertama 70 kg dan setahun setelahnya masih 70 kg, jangan langsung drop, jangan langsung wah apa gunanya ya gue selama ini latihan gitu ya, apa gunanya saya latihan tapi nggak ada penurunan berat badan. Misalnya kita yang mau lebih lean ataupun lebih kurus, apa gunanya ya dalam latihan capek-capek, nggak ada gunanya kayak itu. Jangan langsung itu yang kita langsung drop, akan tapi lihat dari fat persennya. Bisa saja di bulan pertama kamu 70 kg dan di bulan ke-6 ataupun di akhir tahun ataupun di bulan ke-12 kamu 70 kg sama aja, akan tetapi fat persennya itu ataupun kadar lemaknya itu, persentasenya itu lebih rendah. Nah, bisa dilihat dari kalau secara visual itu bisa dilihat dari bentuk badan ataupun dari pakaian kita itu apakah lebih longgar, lebih ketat. Nah, bisa seperti itu. Jadi jangan langsung wah apa gunanya ya gue selama ini latihan capek-capek diet dan lain-lain, nggak ada gunanya. Nah, lihat jangan hanya dari weight-nya dalam kilogram tapi lihat dari fat persennya. Jadi ini dia sedikit ya informasi yang saya sampaikan, edukasi buat fit people di luar sana. Semoga bermanfaat. Silahkan share, silahkan komen. Buat teman-teman di luar mungkin ada yang membutuhkan dengan info ini, silahkan share aja. Oke, terima kasih, see you.